warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Wibowo Reksa dari D4 Teknik Informatika 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan pada dataset Retail Inventory Forecasting and Demand Analysis, yang dimulai dari proses pengumpulan data hingga menghasilkan dashboard dan rekomendasi untuk pengelolaan persediaan barang. Di sini ada diagram penelitiannya. Pada tahap pertama adalah pengumpulan data. Dataset yang digunakan berasal dari Retail Store Inventory Forecasting dalam format CSV. Dataset ini memuat informasi mengenai produk, toko, persediaan, penjualan, harga, promosi, serta kondisi lingkungan yang nantinya digunakan sebagai dasar analisis. Lalu tahap kedua yaitu normalisasi. Nah, data pada file CSV tadi tidak langsung digunakan untuk analisis, tetapi terlebih dahulu dipisahkan ke dalam beberapa tabel sesuai prinsip normalisasi, seperti tabel inventory record, product, store, dan environmental condition. Setelah proses normalisasi selesai, seluruh data diimpor ke dalam database MySQL. Outputnya adalah database MySQL yang telah terstruktur. Lalu pada tahap ketiga, membaca data dari database menggunakan SQL Alchemy. Data dari masing-masing tabel dibaca menggunakan query SQL, kemudian seluruh tabel digabungkan kembali melalui proses join, sehingga menghasilkan satu dataset yang lengkap dan siap digunakan untuk analisis. Lalu tahap keempat yaitu preprocessing data. Dilakukan proses pembersihan dan penyesuaian data. Beberapa proses yang dilakukan meliputi konversi tipe data, koneksi kolom date menjadi format datetime, pemeriksaan missing value, serta validasi data agar seluruh atribut memiliki format yang sesuai. Outputnya ini adalah dataset yang bersih dan siap dianalisis. Tahap kelima yaitu feature engineering. Pada tahap ini dibuat beberapa variabel baru yaitu discount flag, price different versus competitor, dan forecast error. Penambahan fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang dapat meningkatkan kualitas analisis dan membantu model machine learning dalam mengenali pola data. Lalu pada tahap selanjutnya, eksplorasi data analis. Setelah data siap digunakan, dilakukan tahap ke-6. Pada tahap ini dibuat berbagai visualisasi seperti histogram, box plot, bar chart, dan scatter plot untuk melihat distribusi data serta hubungan antar variabel. Selain itu juga dilakukan analisis berdasarkan wilayah, musim, promosi, dan faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Lalu tahap ke-7 yaitu machine learning. Setelah memperoleh pemahaman terhadap data melalui eksplorasi data analis, penelitian dilanjutkan ke tahap machine learning. Sebelum model dibangun, dataset dibagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola yang terdapat pada data. Sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Dengan pembagian ini, performa model dapat dievaluasi secara lebih objektif. Lalu tahap ke-8 ada evaluasi model. Setelah model selesai dibangun, dilakukan proses evaluasi tentunya. Model dievaluasi menggunakan beberapa metrik yaitu MAI, RMSI, dan R-score untuk model regresi, akurasi dan confusion matrix untuk model klasifikasi, serta Sill-Holt score untuk mengevaluasi hasil clustering. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam menghasilkan prediksi. Lalu tahap ke-9 ada dashboard dan kesimpulan. Tahap terakhir ini menampilkan seluruh hasil analisis ke dalam dashboard interaktif berbasis ke dalam dashboard interaktif. Nah, dashboard ini menyajikan visualisasi data, hasil analisis, dan hasil prediksi sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara lebih mudah. Dari hasil tersebut, kemudian disusun kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan barang. Output dari tahap ini adalah dashboard interaktif serta kesimpulan penelitian. Jadi berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini dimulai dari pengolahan data mentah menjadi database yang terstruktur, dilanjutkan dengan preprocessing, feature engineering, analisis data, pembangunan model machine learning, menggunakan data training dan data testing, evaluasi model,
hingga penyajian hasil dalam bentuk dashboard interaktif dengan tahapan tersebut. Sistem mampu menghasilkan informasi dan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan inventory pada sektor retail. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.